Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom! Selamat hari Minggu adik-adik! Selamat hari Minggu adik-adik! Nah, bertemu lagi bersama kakak dan abang guru sekolah minggu di ibadah online sekolah minggu. Nah, kakak dan abang mau menyapa adik-adik di rumah nih. Apa kabar semuanya? Luar biasa kakak pastinya. Luar biasa ya kayak pasti semuanya pada sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya kak pastinya ya. Nah sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kakak dan abang mau menyebutkan satu persatu petugas yang mungkin adik-adik udah pada lupa nih di rumah. Di sini ada Kauli, ada Kanil. Halo adik-adik. Hai Kanil. Di sini ada Bang Abdi. Halo adik-adik. Hai Bang Abdi. Lalu di sana ada Amang calon pendeta Enrico Sinaga. Halo Amang. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo kita nyanyikan satu lagu yaitu Ku Menang, Ku Menang. Yuk semuanya sambil bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya.
memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa, yuk kita bersatu teduh sejenak. Ikutin doa Kauli ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Atas berkat Tuhan, atas berkat Tuhan, juga kesehatan juga kesehatan daripadamu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun. Minggu ke-12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020 dengan tema Menang Atas Kuasa Kegelapan. Hari Minggu, hari yang mulia. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, hari yang mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 549, Holland Dakdanak.
rasul tai ti tuho sai deng humatop nasidaro on Tuhan Yesus jakonawon tungso margogo dak danakon diongol huku pake mai tawa sangapon tigowarni. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang keempat, berbunyi demikian: Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita kembali bernyanyi di salib Yesus di Kalvari. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik, dipersilahkan duduk. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 368, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Adik-adik, nats epistel untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-24. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali ya. Kita bernyanyi dari NKB 116, Siapa yang berpegang. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu 30 Agustus 2020. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 24 sampai dengan 30 Agustus 2020. Nah, adik-adik semuanya kita nyanyikan untuk yang berulang tahun ya dalam seminggu ini. Ayo Kak, kita bernyanyi, Bang. Kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
Agustus 2020, sekolah minggu akan lain, masing-masing ASM akan dibagikan ASM ID dan password yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi presensi online. Bahan ajar untuk minggu tanggal 6 September 2020 diambil dari Nas Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dengan tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu di rumah ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 67 ayat 1 dan 2, Hatami ale Tuhaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu bersekutu di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Segala cara yang kami lakukan untuk dekat, untuk selalu ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati pikiran kami dan memberkati hati kami, agar segala firman Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, terambil dari Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Amang akan membacakannya buat adik-adik sekalian, tapi dengan catatan adik-adik tenang dulu duduk. Amang lihat, jangan dulu ada yang lari-lari. Jangan dulu ada yang garuk-garuk. Tenang dulu biar Amang membacakannya. Masih ada yang lari-lari. Mama papanya dipanggil adik-adik sekolah minggunya mendengarkan firman Tuhan. Amang akan membacakannya. Hal ini harus kamu lakukan
karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Kurang semangat adik-adik ini. Padahal baru 2 minggu yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang ke-25 tahun. 25 atau 75? 75 tahun. Maka dari itu adik-adik, semangat pahlawan kita yang masih 2 minggu yang kita kenang, coba Amang mau lihat semangatnya. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Iya. Adik-adik sekalian, pada hari ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, yaitu tentang meninggalkan kegelapan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Adik-adik tahu Roma? Roma itu adalah satu ibu kota negara di Italia. Pada waktu itu tahun 30 sampai 40 Masehi terjadi penguasaan oleh Kekaisaran Romawi. Adik-adik tahu bagaimana Kaisar Romawi sangat membenci orang yang memuji dan memuliakan Tuhan, terutama Tuhan Yesus. Kekaisaran Romawi mempunyai kaisar yang bernama Kaisar Nero, yang dimana Kaisar Nero adalah seorang yang sangat keras, yang sangat arogan, yang sangat melakukan segala hal yang membuat pengikut Kristus jadi ketakutan. Banyak tingkah-tingkah, banyak kejadian-kejadian yang membuat orang yang menjadi pengikut Kristus harus dikejar, harus dibunuh. Menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Tuhan Yesus adik-adik, waktu zaman dulu dikejar, diteror, dan dibunuh. Karena apa? Karena Kaisar Romawi tidak suka, membenci Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, Amang mau mengingatkan, apakah adik-adik cinta dengan Tuhan Yesus? Apakah adik-adik mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik? Karena di dalam firman Tuhan ini
Paulus mau menyampaikan, Rasul Paulus mau menyampaikan bagaimana anak Tuhan bisa tetap hidup terang di tengah-tengah kegelapan. Adik-adik sekalian, banyak kejadian yang terjadi pada masa itu. Banyak kejadian yang membuat orang-orang percaya seperti adik-adik di rumah menjadi malas, menjadi takut melakukan apa yang dikehendaki Tuhan pada masa itu. Karena apa? Karena kalau mereka ketahuan mengikut Tuhan Yesus, ditangkap, dibawa ke kekaisaran, lalu dihukum. Tetapi pada masa kita ini, terlebih 2 minggu yang lalu, kita telah merayakan kemerdekaan negara kita, 75 tahun merdeka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin, adik-adik. Kita harus bersemangat, kita harus penuh dengan semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Pada masa itu, Roma memiliki keadaan yang kelam. Adik-adik tahu kelam? Kelam itu adalah masa di mana tidak ada semangat. Masa di mana banyak kejadian-kejadian yang membuat sedih hati kita, yang membuat orang-orang sedih melihat kehidupannya. Tetapi pada masa ini kita diingatkan kembali, ketika masa yang kelam, pengikut Kristus tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika masa kita sekarang, masa yang sangat bersinar, meskipun ada virus corona, kita harus tetap setia dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu adik-adik, di dalam keinginan kehidupan kita, kita menginginkan kesejahteraan iman, kita menginginkan sukacita iman kita melalui perbuatan. Di dalam firman Tuhan ini adik-adik sekalian, kita dituntut, adik-adik yang masih digendong sama mama papa, yang udah TK, yang udah SD, yang kelas 4, kelas 5, kelas 6, ataupun yang udah SMP, dituntut untuk hidup di dalam hidup yang baru. Bagaimana hidup yang baru? Adik-adik sekalian, kita meninggalkan kejahatan-kejahatan kita pada masa lalu. Karena di dalam kehidupan kita banyak terjadi kegelapan. Kegelapan yang merupakan penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan kita. Coba Amang tanya dulu, kalau adik-adik ketika di rumah asik main handphone, asik nonton TV, asik main-main, tapi tiba-tiba lampu mati, dus, pasti adik-adik teriak, pasti ada yang nangis, pasti ada yang sedih, pasti semua di dalam ketakutan. Seperti itulah ketakutan iman pada nats kita pada hari ini. Ketika adik-adik hidup di dalam kesombongan, itu adalah hidup kegelapan. Ketika adik-adik hidup dalam iri hati, itu adalah kegelapan. Dan Tuhan tidak menginginkan kegelapan di dalam kehidupan kita. Ketika adik-adik hidup dalam perselisihan, sering berantem sama abang, sering berantem sama adik, itu merupakan kegelapan di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita
hidup di dalam kegelapan, masuk ke dalam terang yang Tuhan inginkan. Apa cara yang Tuhan inginkan? Apa hal yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita? Menjauhi kegelapan-kegelapan iman kita. Menjauhi sifat-sifat yang buruk yang kita lakukan. Tuhan menuntut itu. Tuhan Yesus memberikan kasih setianya, memberikan sukacita kepada adik-adik, agar adik-adik hidup di dalam sukacita, melakukan firman Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Adik-adik harus mengerti, adik-adik harus tahu, ketika kita membuat abang kita, adik kita, teman kita, terlebih orang tua kita bersedih, Tuhan marah. Barang siapa anak-anak sekolah minggu yang sering membuat abang, adik, teman, terlebih orang tuanya bersedih, Tuhan marah. Maka dari itu, itulah hal-hal yang menjadi kegelapan di dalam iman kita. Adik-adik pernah melihat kalau tanggal 24 atau Natal kita, tinggal 3 bulan lagi kita Natal. Ketika mati semua lampu, diambil lilin, dihidupkan, lalu kita nyanyi Malam Kudus. Bagaimana lilin itu menerangi kita. Kalau tidak ada lilin di dalam gereja kita, pasti semua dalam kegelapan. Pasti semua berada di dalam ketakutan. Maka dari itu, adik-adik sekalian, peran kita sebagai orang percaya, yang sebagai orang yang dikasihi Tuhan, harus bisa hidup menjadi sebutir lilin-lilin kecil di dalam kehidupan kita. Kalau ada adik kita, ada abang, ada kakak, ada teman kita bersalah, kita ingatkan, hai teman, hai abang, hai adik, kita adalah terang untuk sekeliling kita. Kita harus menerangi jalan kita, karena Tuhan telah mempercayakan kepada kita, kita adalah pembawa terang di dalam kehidupan kita. Dan di sini dibilang adik-adik, di ayat 13, adik-adik, kita harus hidup dengan sopan. Bagaimana kita hidup dalam sopan? Di sekolah juga sudah diajarkan. Kita harus hidup sopan kepada orang tua, kepada abang, kepada kakak, dan kepada keluarga-keluarga yang lain. Karena orang yang sopan, disitulah firman Tuhan bekerja. Firman Tuhan bekerja melalui orang-orang yang sopan. Berkata, berjalan, bertingkah laku, disitulah firman Tuhan bekerja. Adik-adik sekalian, banyak hal, dan amang mengerti, dan orang tua kita mengerti, untuk melakukan kebaikan kepada teman kita yang telah menyakiti kita, pasti sangat sulit. Aku udah dipukul, aku udah disakiti, makanya dia harus kusakiti. Tidak seperti itu adik-adik. Memang berat kita melakukan itu, tetapi dengan senjata rohani, yaitu firman Tuhan, kita dapat kuat untuk melakukannya. Ketika ada saudara kita yang jahat, ada teman kita yang jahat, kita langsung mendoakan, ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melihat kejahatan-kejahatannya.
Mudah-mudahan dia berubah dari tingkah lakunya yang tidak baik. Itulah senjata orang yang percaya firman Tuhan dan doa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik sekalian, Tuhan sendiri yang akan menjadi pertolongan kita melakukan hal yang baik. Ketika kita ingin membuat orang tua kita senang, membuat saudara kita senang, membuat teman kita senang, kita minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan menyenangkan hati orang tua kami, menyenangkan saudara-saudara kami, menyenangkan hati teman kami. Karena apa, adik-adik sekalian? Di ayat 11b telah dikatakan, keselamatan telah dekat untuk orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menguatkan kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan senangi. Keselamatan telah tiba. Persiapkan hati kita untuk menyambut sukacita dan kesenangan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh dan berkembang di hati kami, di masa muda kami, masa anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami sering melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan menuntun dan membimbing hidup kami menuju jalan yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan senangi. Kiranya Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami, berikan mereka kesabaran dalam membimbing kami, berikan mereka kekuatan melakukan pekerjaan mereka, berikanlah mereka jalan keluar apabila orang tua kami dalam suatu masalah, dalam suatu persoalan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan sampai kepada kami melalui orang tua kami. Berikanlah kami ya Tuhan kepintaran di masa pandemi ini, karena melalui pembelajaran yang baru kami merasa ketakutan ya Tuhan akan ilmu yang kami pelajari. Maka dari itu firman Tuhan, pertolongan Tuhan memberkati hidup kami agar kami semakin bijaksana dan semakin pintar di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, firman Tuhan telah sampai ke dalam hati kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua kami, saudara-saudara dan teman-teman kami. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan untuk melakukannya. Buat teman kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Pakailah tenaga medis, dokter dan obat, cara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Dan buat teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhanlah yang memberikan umur yang panjang dan sukacita. Terima kasih buat umur yang panjang itu ya Tuhan. Pakailah mereka agar mereka bisa menjalani masa kecil mereka sesuai kehendak Tuhan. Dan buat kakak kami, guru sekolah minggu yang berulang tahun juga ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati kakak kami itu, memberikan sukacita, melindungi kehidupan, dan memberikan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh kakak kami. Buat teman kami, kakak kami, ataupun orang tua kami ya Tuhan, yang dalam kesedihan, kiranya Tuhanlah yang memberikan penghiburan, agar di masa-masa yang akan datang, kami bersama-sama bersukacita mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Kami
kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala puji dan syukur kami hanya kami sampaikan beralaskan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahannya kepada mama papanya. Nanti buat mama papa boleh ya dikirimkan ke rekening Gereja HKBP Rawamangun. Untuk nomor rekeningnya ada di bawah ini. Ataupun melalui GoPay ataupun OVO, di samping ini ada barcode-nya. Oke, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Adik-adik, marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menuntut kita menjadi anak yang terang. Tuhan bersama kita. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.